Amerika mulai barbar, kapal perusak Amerika terobos wilayah Cina. Laut Cina Selatan kembali memanas setelah kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat USS Russell berlayar di Kepulauan Spratly yang Cina klaim sebagai wilayahnya. USS Russell menegaskan hak navigasi dan kebebasan Kepulauan Spratly sesuai dengan hukum internasional, kata Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat dalam pernyataan tertulis Rabu 17 Februari 2021 di laman resminya. Menurut mereka, operasi kebebasan navigasi tersebut menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan yang sah atas laut yang diakui dalam hukum internasional, dengan menantang pembatasan yang melanggar hukum atas jalur tidak bersalah. Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas di Laut Cina Selatan menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut Cina Selatan, sebut Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat Armada ke-7 mengungkapkan beroperasi di Laut Cina Selatan setiap hari. Mereka secara rutin beroperasi dalam koordinasi yang erat dengan sekutu dan mitra yang memiliki komitmen yang sama untuk menegakkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka. Semua operasi kami dirancang untuk dilakukan secara profesional dan sesuai hukum internasional, dan menunjukkan Amerika Serikat akan terbang, berlayar, dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkan, terlepas dari lokasi klaim maritim yang berlebihan, ujar Armada ke-7. Sebelumnya, kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Johann S. M. Siken berlayar di sekitar Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, yang juga Cina klaim sebagai wilayahnya. Militer Cina langsung merespon dengan memberi peringatan kepada kapal perang Amerika Serikat yang berlayar di perairan dekat dengan Kepulauan Paracel, yang Cina beri nama Kepulauan Shisha. Sementara untuk Kepulauan Spratly, Cina menyebutnya sebagai Kepulauan Nasha. Pada 5 Februari, kapal perusak berpeluru kendali USS Johann S. M. Siken masuk tanpa izin ke perairan yang berdekatan dengan Kepulauan Shisha Cina tanpa izin pemerintah Cina, kata Kolonel Senior Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat PLA Cina. Dan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Komando Teater Selatan PLA Cina melakukan pelacakan dan pemantauan seluruh proses terhadap kapal perusak Amerika Serikat dan memperingatkannya, ujarnya dalam pernyataan tertulis Jumat 5 Januari di situs Kementerian Pertahanan Cina. Amerika Serikat berbicara soal Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara yang saat ini tengah timbul gesekan antara negara ASEAN karena saling melakukan klaim. Cina mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah kekuasaannya, namun mendapat pertentangan dari negara ASEAN lainnya. Dalam situasi itu, Amerika Serikat lebih mendukung keterbukaan dan kebebasan Laut Cina Selatan dan menolak klaim yang dilakukan Cina. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken saat melakukan percakapan melalui telepon dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi pada Selasa 16 Februari 2021.
Dalam percakapan tersebut, Menlu Blinken tidak hanya membahas persoalan Laut Cina Selatan, melainkan juga membahas hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam berbagai sektor. Sementara dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Prince mengatakan Menlu Blinken telah menegaskan semakin pentingnya kemitraan strategis yang terjalin antara Amerika Serikat dan Indonesia, terutama demi kemakmuran dan keamanan kedua negara. Menlu Blinken dengan Retno Marsudi mencari peluang dalam peningkatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, Menlu Blinken juga mengucapkan terima kasih kepada Retno Marsudi atas upaya pentingnya dalam membawa perdamaian di Afghanistan. Blinken mencatat bahwa sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wawasan khusus yang dapat ditawarkan kepada rakyat Afghanistan dalam usaha penyelesaian masalah politik. Ujar Ned Prince dikutip dari Antara. Blinken juga memuji kepemimpinan Retno yang disebutnya sebagai teladan positif bagi perempuan dan anak perempuan.